Kericuan terjadi usai Panitera Pengadilan Negeri Gresik membacakan surat putusan eksekusi rumah waris di Desa Manyar Sidomukti, Gresik, Jawa Timur. Pihak termohon Raul Fauzi yang merasa keberatan memprotes dengan menghalang-halangi petugas yang akan mengosongkan rumahnya. Kericuan tidak terhindarkan karena pihak termohon ngotot mempertahankan rumah yang disengketakan tersebut. Polisi sempat mengamankan Raul Fauzi, namun akhirnya dilepaskan untuk menghindari bentrok dengan massa pendukung termohon. Kericuan akhirnya reda setelah polisi memaksa keluar sejumlah massa yang berada di dalam rumah. Atas nama undang-undang, jangan terprovokasi, jangan terlibat penghasutan. Atas nama undang-undang, kami perintahkan untuk minggir semuanya. Petugas Pengadilan Negeri Gresik melanjutkan eksekusi dengan mengeluarkan perabotan dari dalam rumah. Putusan eksekusi sudah berkekuatan hukum tetap sehingga eksekusi harus dijalankan. Sudah berkekuatan hukum tetap dan putusan ini sudah sampai PK. Jadi ini sudah tidak ada lagi upaya hukum yang lain. Jadi saya berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik ini melaksanakan eksekusi. Sengketa rumah waris ini telah berlangsung sejak 2016 lalu, melibatkan kakak adik Maftuhah dan Raul Fauzi. Keduanya memperebutkan rumah waris seluas 259 meter persegi, hasil pemberian dari bapak angkat yang sudah meninggal dunia. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Kairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang kami awali dari Jakarta, di mana tawuran 2 kelompok pemuda kembali pecah di Cipinang Muara Jatinegara, Jakarta Timur. Tidak hanya menggunakan batu, kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam dan petasan hingga membuat warga ketakutan. Ratusan orang dari 2 kelompok pemuda kembali terlibat tawuran di Jalan Cipinang Muara Jatinegara, Jakarta Timur. Keduanya saling serang dengan batu, senjata tajam, dan petasan. Tawuran diduga terjadi akibat saling ejek. Warga pun resah dan khawatir jadi korban salah sasaran tawuran yang terus berulang. Warga berharap kedua pihak bisa berdamai agar tawuran tidak terulang lagi. Tawuran bubar setelah polisi dari Sabara Polres Jakarta Timur tiba ke lokasi kejadian. Saat ini polisi masih melakukan penjagaan guna mengantisipasi tawuran susulan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara kelompok geng motor kembali berulah dengan merusak kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak di Asahan, Sumatera Utara. Aksi para pelaku pun terekam kamera CCTV. Viral di media sosial, aksi geng motor saat melakukan pengerusakan di kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan. Pelaku berjumlah puluhan orang masuk ke dalam kantor dan melakukan pelemparan batu dan kayu ke arah kantor. Aksi para pelaku terekam kamera pengawas CCTV. Belum diketahui motif pelaku datang merusak kantor dinas, namun akibat kejadian tersebut, kantor mengalami kerusakan pada kaca jendela. Perusakan ataupun mungkin pelemparan kantor yang mungkin didikasi entah siapa yang melakukan pelaporan ini, kita nggak tahu, bukan menuduh entah siapa yang mana, yang jelas kami tidak tahu kepastian. Terjadilah pelemparan mengakibatkan 2 kaca narko pecah. Pihak dinas berencana akan melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Asahan untuk dapat ditindaklanjuti. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah perempuan di Kalideres, Jakarta Barat menjadi korban jambret saat bermain ponsel di pinggir jalan. Korban hanya terdiam saat ponselnya dirampas dan pelaku langsung kabur meski sudah diteriaki warga. Inilah rekaman kamera pengawas saat seorang pria pengendara motor mengincar bocah perempuan yang sedang bermain ponsel di pinggir jalan Duri Semanan, Kalideres, Jakarta Barat.
Pelaku yang menggunakan motor tanpa nomor polisi ini langsung merampas ponsel yang dipegang korban dan tancap gas meninggalkan lokasi. Meski warga sempat berteriak, namun pelaku sudah tidak terkejar lagi. Korban hanya bisa menangis dan ketakutan mengetahui ponselnya dijamret. Soalnya iya, kalau anak kecil itu diinjak banget, main pinggir jalan. Pelaku tuh dari arah Persaki mau Paypli, dia naik motor, langsung stay di sini, langsung nunggu motor udah nyala. Nah terus pas keadaan sepi, orang lewat, dia langsung ambil. Warga sekitar mengaku resah lantaran tempat tinggal mereka kerap terjadi penjamretan dan belum ada satupun pelaku yang tertangkap. Meski sudah memasang kamera pengawas, namun warga meminta polisi agar bisa patroli di wilayah mereka. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polisi menggelar ekshumasi jenazah bayi yang diduga tertukar dalam kondisi meninggal dunia. Ekshumasi digelar di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara. Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat lakukan ekshumasi pembongkaran makam untuk tes DNA sekaligus otopsi jasad bayi yang diduga tertukar di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat di TPU Semper, Jakarta Utara. Proses pembongkaran dilakukan bersama tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara yang disaksikan langsung keluarga bayi dan perwakilan pihak rumah sakit. Meskipun orang tua bayi belum membuat laporan resmi, periksa. Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait pembongkaran makam atau ekshumasi, kita telah bergabung dengan Indra Setiabudi langsung dari tempat pemakaman umum Semper, Jakarta Utara. Selamat siang Indra, apakah proses ekshumasi masih berlangsung di sana? Selamat siang Zila dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa proses ekshumasi baru saja selesai, yang mana dimulai sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat setelah semua lengkap begitu dari pihak kepolisian maupun juga dari rumah sakit yang bersangkutan maupun juga orang tua dari korban terduga salah ketukar gitu di salah satu rumah sakit di Jakarta. Yang mana ini proses 2,5 jam sudah berlangsung, yang mana juga dihadiri oleh pihak dari KPAI, yang mana ini juga dapat kami informasikan juga proses ekshumasi berjalan secara berlangsung ataupun secara baik begitu dan secara cepat Zila, dan pihak dari Polres Jakarta Utara melakukan pengambilan dari tim forensik Inavis dari Kramat Jati ataupun RS Kramat Jati Jakarta Timur, dan pihak dari forensik ini mengambil sampel dari anak yang dimakamkan di salah satu TPU di Semper, Jakarta Utara, dan nantinya ini akan diambil sampel untuk proses DNA, Zila dan juga pemirsa. Selain itu juga untuk kebutuhan proses otopsi untuk mengetahui ataupun mengidentifikasi apakah benar bayi yang dimakamkan ini terindikasi atau tertukar begitu Zila. Dan sejauh ini nantinya setelah selesai dilakukan proses pembongkaran ini, sampel ini dibawa ke Pusdokes Polri di Cipinang, Jakarta Timur, dan nantinya proses pengecekan ataupun tes sampel DNA ini akan berlangsung selama 2 minggu Zila lamanya untuk mengetahui hasilnya. Jadi orang tua ini harus menunggu selama 2 minggu baru bisa mengetahui apakah benar bayi ini tertukar atau tidak. Dan dapat kami informasikan juga bahwasannya memang faktanya ataupun data yang kami terima dari pihak keluarga, yang mana ini saat waktu melahirkan ini sang ayah melakukan azan ini berbeda dengan jasad anaknya ini, yang mana di waktu diazankan tidak ada tai lalat, namun pas ditemukan fakta yang di lapangan ataupun 3 bulan lamanya ini pas melakukan pembongkaran ini ada tai lalat Zila. Dan ini juga yang menjadi membedakan adalah dari tinggi badan Zila, yang mana saat di surat yang diterima dari rumah sakit ini tingginya hanya 40 cm lebih, namun pada jenazah ini tingginya hampir 60 cm, yang mana ini menjadi suatu kejanggalan dari pihak keluarga dan meyakini bahwa anak yang dimakamkan ini bukan anak kandungnya. Maka itu sementara ini Polres Jakarta Pusat tadi juga sudah tiba pada pukul 11 tadi 00 untuk memantau secara langsung, dan saat ini pihaknya juga sudah memeriksa 4
saksi dari pihak rumah sakit Zila. Sementara itu sudah dapat kami informasikan dari TPU Semper Jakarta Utara. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Setia Budi atas laporan Anda langsung dari Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali.